Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita semua, yaitu nikmat iman wal Islam. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak semoga memberikan syafaatnya di umur akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan siang hari ini, langsung saja siang hari ini kita ditemani bersama Mbak Nazila. Beliau ini Ketua PTIPM Wonogiri yang akan membawakan, yang mengisi narasumber kita pada siang hari ini akan membawakan materi ke IPM-an. Langsung saja untuk Mbak Nazila, waktu Ini yaitu Ipmawan Zaki yang insya Allah setia membersamai saya dari awal materi berlangsung sampai nanti selesai ya Ipmawan ya. Teman-teman semua selamat siang. Ya, pada hari ini perkenalkanlah dulu saya Ipmawati Nazila Hanifah Maftuhi dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya Ipmawati Nazila akan memberikan materi. Materi apa sih? Seperti itu ya. Materi ke IPM-an gitu. Nah, tentunya teman-teman ini sudah tergabung dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka dari itu, teman-teman juga harus mengetahui seluk-beluknya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Seperti itu. Nah, langsung saja teman-teman, bisa yang bawa catatan bisa dicatat. Nah, kita mulai. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau biasa kita sebut dengan IPM. Apa sih IPM itu gitu ya? Tentunya teman-teman juga penasaran. Tidak hanya IPM itu Ikatan Pelajar. Jadi, IPM itu adalah organisasi otonom atau ortom Muhammadiyah. Kemudian, IPM itu adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar dan berasas Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi teman-teman, IPM itu adalah organisasi ortom gitu ya. Ortom itu adalah organisasi yang mengurusi rumah tangganya sendiri seperti itu. Nah, IPM ini juga adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih amar ma'ruf nahi munkar itu? Pak moderator tahu nggak? mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Iya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jadi gerakan IPM ini mengajak untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran di kalangan pelajar tentunya karena dengan nama Pelajar Muhammadiyah. Nah, selanjutnya berasas Islam bersumber pada Al-Qur'an. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. IPM pun juga seperti itu karena IPM ini termasuk umat Islam atau kaum muslimin seperti itu. Nah, kita lanjut. Apa namanya? Kapan sih lahirnya IPM gitu ya? Seperti yang sudah diutarakan ayahanda kita, ayahanda Majelis Dikdasmen tadi ketika refleksi Musran ke-8 itu beliau menyampaikan bahwasanya IPM lahir pada tanggal 18 Juli 1961 di Surakarta. Nah, jadi Pak Moderator, IPM ini lahirnya di Surakarta gitu. Nah, teman-teman semua pastinya juga tahu ya Surakarta itu mana? Di Solo gitu ya, teman-teman.
Nah, bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1381 Hijriah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di depan kalian ada logo IPM ya, kalau nggak salah di backdrop tadi di MMT ada logo IPM, bisa dilihat di situ. IPM ini juga mempunyai logo atau identitas. Nah, di dalam identitas ini ada beberapa warna, teman-teman. Yang mana warna ini mempunyai makna masing-masing. Salah satunya adalah, saya sebutkan ya. Pertama ada warna kuning, yang di tengah itu warna kuning. Kemudian ada warna hijau, warna merah, kemudian warna hitam, kemudian warna putih di tengah itu, kemudian ada matahari 12, ada lambang buku gitu ya. Dan lambang IPM ini berbentuk segi 5 runcing yang menggambarkan pena, karena identitas seorang pelajar ini biasanya itu biasanya megangnya pensil atau ballpoint, seperti itu. Nah, kemudian kita belajar sejarah IPM, teman-teman. Sejarah IPM tadi sudah dijelaskan juga. IPM itu pertama lahir itu namanya IPM, kemudian berganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan berganti nama lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang struktur tingkatan atau jenjang IPM. Jadi di IPM itu ada beberapa jenjang. Yang pertama ada, kalau diurutkan dari atas itu ada pimpinan pusat. Kemudian di bawah pimpinan pusat itu ada pimpinan wilayah. Kemudian di bawah pimpinan wilayah itu ada pimpinan daerah, di bawahnya ada pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Nah, kalau teman-teman semua ini ada di pimpinan ranting, yaitu tingkatan sekolah atau madrasah atau pondok pesantren. Kalau cabang ini tingkatannya di kecamatan, kalau daerah di kabupaten, wilayah di provinsi, dan pusat di tingkat nasional. Kemudian karena teman-teman semua ini tergabung dalam IPM karena sekolahnya di Sekolah Muhammadiyah. Kenapa gitu, Mbak? Gitu ya. Karena kader IPM ini adalah seluruh murid yang bersekolah di Muhammadiyah dan sudah mengikuti fortasi atau pelatihan IPM. Nah, seperti itu. Nah, identitas kader ini sendiri ada 3T, teman-teman. 3T itu ada tertib ibadah, tertib organisasi, dan tertib belajar seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui identitas, sejarah, kapan lahirnya IPM, kita juga akan mengetahui bidang-bidang di IPM. Apa saja bidang-bidang di IPM? Nah, bidang-bidang di IPM ini ada bidang umum, PU, itu ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Kemudian di bawahnya itu ada bidang organisasi, bidang perkaderan, bidang kajian dakwah Islam, bidang pengkajian ilmu pengetahuan, bidang advokasi, bidang asbo, bidang kewirausahaan, seperti itu. Nah, dari bidang-bidang tersebut mereka mempunyai program kerja sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, saya rasa itu ya untuk materi ke-IPM-an. Kemudian teman-teman sudah hafal ya Mars IPM? Karena di sini itu ada materi yang tidak perlu tak sampaikan, perbedaan OSIS dan IPM tidak perlu disampaikan. Jadi untuk materi ke-IPM-an cukup untuk sejarah saja, apa itu IPM, kemudian logo, kemudian tingkatan, dan identitas kader. Nah, dari sini yang sudah tadi Mawati Nazila jelaskan, adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Halo, untuk para peserta, adakah yang mau bertanya kepada Mbak Nazila? Untuk sekalian Pak Panitia yang ada yang mau peserta bertanya, silahkan nanti mikrofonnya dihidupkan aja di laptopnya. Oke.
Ada yang mau bertanya? Untuk insya Allah sudah paham semuanya nggih, Mbak Nazila. Oh iya, Insya Allah siap. sudah paham. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya Pak Moderator? Gimana? Tidak ada yang ditanyakan terkait materi ini? Atau kurang jelas dalam penyampaian? Oh, untuk saya diri saya pribadi. Untuk diri pribadi seperti itu. Tadi Mbak Nazila bilang IPM lahir 18 Juli Ya. 1961. Iya, Betul, 1961 di Surakarta. Nah, tepat lokasinya itu di mana? Nah, karena saya juga nggak tahu tepat lokasinya di mana, yang pasti pada waktu itu IPM bisa berdiri pada saat Kongres Pemuda Muhammadiyah. Kenapa harus diputuskan IPM? Karena mengingat banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, sehingga bisa terbentuknya Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu, Imam Azaki. Oh, oke. Alhamdulillah. Terus apalagi yang bisa saya tanyakan ya? Cukup untuk itu dan tidak ada lagi yang saya bisa tanyakan. Dan terima kasih untuk Mbak Nazila selaku Ketua Umum PDIPM Wonogiri yang sudah menyampaikan materi tentang ke-IPM-an. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi bekal untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ucapkan saya ulang lagi terima kasih dan saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.